Saudara, saya gak habis pikir ya, mengapa masih ada saja orang Islam itu yang membela Israel. Kalau kita urut sejarahnya, mustahil lah seorang Muslim itu mau membela Yahudi Zionis. Begini ya, sejak awal tahun 1900-an, ya utamanya setelah deklarasi Balfour di tahun 1917, orang-orang Yahudi dari berbagai negara, utamanya dari wilayah Eropa, itu berbondong-bondong bermigrasi ke wilayah Palestina. Tiba di sana, di tanah Palestina, mereka yang datang tanpa membawa apa-apa itu, lalu dengan berbagai cara mulai menguasai tanah di Palestina, tanah di sana, jengkal demi jengkal. Ada dengan cara halus seperti membeli atau menyewa, tapi ada juga dengan cara kasar seperti mengusir paksa penduduk asli dengan berbagai alasan, diantaranya alasan penggalian arkeologis. Nah, melihat kenyataan itu, maka pada tahun 1935-an, para ulama yang menyadari ancaman Yahudi bagi masa depan Palestina berkumpul di Al-Quds. Mereka mengeluarkan fatwa yang intinya haram menjual tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi, termasuk tidak boleh juga menjadi perantara jual beli itu. Ini dilakukan guna mencegah makin meluasnya penguasaan lahan oleh orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi terus saja merangsek, wilayah yang dikuasai mereka makin hari makin luas. Konflik dengan warga Palestina tak terhindarkan. Tapi mereka tak peduli. Puncaknya dengan dukungan Inggris, akhirnya pada tahun 1948 Israel berdiri. Inilah mimpi panjang orang-orang Yahudi tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, menurut keyakinan mereka, yaitu Promised Land, yang membentang dari sungai Eufrat hingga sungai Nil di Mesir. Sebuah mitos yang terlanjur dipercaya begitu saja oleh mereka, seolah Tuhan sudah mencoret-coret batas wilayah itu dalam peta dunia untuk mereka. Ada dua alasan mengapa kita harus menolak solusi dua negara atau two-state solution. Yang pertama, wilayah Palestina adalah tanah Khorojiah, yaitu tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui proses penaklukan. Anwar Sadat, Yasser Arafat, atau siapapun tidak bisa dikatakan mewakili umat Islam menyerahkan tanah yang hakikatnya milik umat itu kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perjanjian damai itu adalah bentuk nyata pengakuan penguasaan tanah Khorojiah Palestina kepada perampok. Dan itu jelas dilarang dalam Islam. Karena itu saudara, jadi apa sebenarnya dasarnya seorang muslim itu sebarisan dengan Islam?